Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reda Levita dari UKMF Matrix. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut saya sendiri tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi di UKMF Matrix. Karena apa? Di sini di dalam UKM yang saya ikuti ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, pembagian tugas merata, tidak ada pembebanan kepada junior-junior dari senior. Kami bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah kami sepakati. Untuk jawaban pertanyaan kedua, mengapa ketimpangan sosial itu terjadi? Untuk di dalam lingkup organisasi mahasiswa sendiri, menurut saya biasanya ketimpangan sosial itu terjadi karena adanya rasa kesenioritas dan juga mungkin adanya circle-circle tertentu. Mungkin itu saja. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu implementasi sila kelima dalam mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi. Nah, menurut saya sendiri, untuk implementasi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam organisasi mahasiswa ini bisa dilakukan dengan pembagian tugas yang merata, transparansi dari kejelasan informasi yang ada di dalam UKM itu, dan sebagainya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Mei Cahyani. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah di organisasi yang kalian ikuti terjadi ketimpangan sosial? Untuk ketimpangan sosial di organisasi yang saya ikuti sebenarnya ada beberapa hal. Cuma poin yang paling menonjol yaitu karena adanya ketimpangan sosial saat pembagian tugas melaksanakan suatu kewajiban gitu, misalnya kerja bakti. Nah, biasanya kalau ada kegiatan kayak gitu, ada sebagian anggota yang tidak merasa gitu kalau ini tuh kewajiban dia untuk melaksanakan kegiatan ini begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu menurut kalian mengapa ketimpangan sosial itu terjadi? Menurut saya sendiri, ketimpangan sosial terjadi itu faktor utamanya karena kurangnya kesadaran setiap individu untuk melaksanakan kewajibannya. Namun juga biasanya didukung karena kurang tegasnya sistem yang mengatur hal tersebut begitu. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana implementasi sila kelima dalam mengatasi ketimpangan sosial tersebut? Untuk implementasi dari sila kelima yaitu mungkin harusnya tumbuh kesadaran ya di setiap individu untuk bersikap adil kepada siapapun dan dalam hal apapun, sehingga ketika ada rasa tanggung jawab di situ maka tugasnya dan tanggung jawabnya tuh harusnya dilaksanakan. Selain dengan menumbuhkan kesadaran diri, mungkin bisa juga dilakukan dengan membuat sistem yang bagus gitu, yang mengikat setiap anggota untuk mau melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zia Aulia Ramadhani. Di dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah di dalam organisasi yang kalian ikuti terjadi ketimpangan sosial? Dari pengalaman saya pribadi, selama berorganisasi, khususnya di Universitas Negeri Yogyakarta, saya tidak mengalami ketimpangan sosial. Saya merasakan bahwa kakak-kakak tingkat di atas saya sangat mengayomi dan sangat peduli apa yang saya lakukan di dalam organisasi itu. Bahkan mereka bisa dijadikan sebagai keluarga dan tempat bercerita jika saya mengalami kendala atau masalah. Pertanyaan yang kedua, mengapa ketimpangan sosial itu terjadi? Menurut saya, ketimpangan sosial itu terjadi karena adanya perlakuan khusus dari seseorang kepada pihak-pihak tertentu. Itu bisa dikarenakan karena jabatannya dalam sebuah organisasi itu atau kekuasaannya di dalam sebuah organisasi itu. Sehingga terdapat pihak-pihak yang merasa didiskriminasi dan merasa tersingkirkan adanya perlakuan tersebut. Menurut kalian bagaimana implementasi sila kelima dalam mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi? Sesuai sila Pancasila yakni keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Hendaknya di dalam sebuah organisasi rasa keadilan dan kebijaksanaan hendaknya diimplementasikan dengan baik. Mulai dari hal tentang berpendapat, karena setiap orang dalam sebuah organisasi memiliki hak yang sama untuk berpendapat dan memberi pendapat. Juga pendapatnya bisa dihargai dan diterima oleh sesama anggota organisasi. Yang kedua, di dalam sebuah organisasi tidak memandang istilah umur, jabatan, kekuasaan, harta, dan sebagainya. Karena di dalam sebuah organisasi, setiap orang masing-masing mempunyai tugas dan kewajibannya tertentu, namun hak mereka tetap sama. Baik, itu saja mungkin jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.